Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsia Fatia Yunka Nabila 12 IPA 3 ingin mempresentasikan tentang kewirausahaan budidaya unggas petelur. Nah, dalam berwirausaha itu sendiri sangat diperlukan berbagai persiapan baik dari diri sendiri atau usaha yang akan diwirausahakan. Banyak hal yang harus diperhatikan saat berwirausaha, dan di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana sih berwirausaha unggas petelur itu. Sebenarnya tantangan dalam berwirausaha itu adalah pemasaran produk yang dihasilkan, dan keberhasilan wirausaha itu sangat ditentukan oleh peluang pasar dari produk yang dihasilkan. Nah, sebelum mulai berwirausaha terlebih dahulu, pelajarilah produk sejenis yang sudah ada di pasaran. Langkah awal sebelum mulai berwirausaha itu adalah melakukan perencanaan usaha. Nah, manfaatnya itu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang harus diperhatikan itu yang pertama, menentukan jenis ternak, kedua menentukan lokasi, yang ketiga menentukan skala usaha. Nah, budidaya itu adalah tindakan untuk mengelola sumber daya alam atau hewan untuk diambil hasilnya. Contohnya saja adalah telur, karena telur adalah bahan pangan yang kaya akan kandungan protein dan lemak. Sedangkan pangan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber alam untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, yang fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, dari kalian siapa nih yang belum mengenal tentang unggas petelur? Unggas adalah jenis hewan yang termasuk dalam kelompok burung-burungan. Ciri-cirinya mudah sekali. Yang pertama, bersayap, kedua berkaki, ketiga berbulu, dan keempat memiliki paruh. Contohnya ayam, itik, entok, angsa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai mengenal produk budidaya unggas petelur ya. Produk ini bisa dibuat dengan berbagai macam makanan sehat seperti olahan telur dadar, telur ceplok, telur sambal yang sudah direbus, telur bebek, ataupun telur asin. Nah, telur itu merupakan sumber protein dan lemak hewani yang murah dan mudah. Jadi banyak sekali orang yang ingin berwirausaha untuk membudidayakan unggas petelur ini. Nah, selanjutnya sarana dan peralatan yang dibutuhkan adalah yang pertama kandang, yang kedua peralatan kandang, ketiga bibit ayam, keempat pakan, kelima obat-obatan dan vitamin, keenam peralatan panen. Nah, teknik budidaya unggas petelur itu yang pertama penyediaan kandang, kedua penyediaan bibit, ketiga penyediaan pakan, keempat pemeliharaan yang meliputi pemberian pakan, pemberian minum, pengendalian penyakit, yang kelima adalah panen, dan keenam pasca panen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang praktek membuat proposal wirausaha unggas petelur. Sebenarnya mudah sekali. Yang pertama ada pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan, dan peluang. Yang kedua ada analisis biaya yang meliputi biaya tetap, biaya tidak tetap, perhitungan rugi dan laba. Yang ketiga adalah pelaksanaan wirausaha yang meliputi penentuan lokasi, pemilihan jenis unggas, pelaksanaan budidaya. Yang keempat adalah rencana pemasaran produk, yang terakhir adalah penutup. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT dalam usaha bisnis telur ayam. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Di sini banyak sekali kekuatan yang dimiliki oleh bisnis telur ayam sendiri. Yang pertama, memiliki perencanaan yang kuat dan terstruktur, memiliki tenaga kerja yang berpengalaman, memiliki lahan dan kandang sendiri, lokasi perusahaan berada di tempat yang strategis, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yang ketiga adalah opportunities atau peluang, dan keempat adalah threats atau ancaman. Lalu di sini ada analisis biaya, yang pertama biaya tetap dan yang kedua biaya investasi. Dan ini adalah contoh perhitungan laba dan perhitungan BEP-nya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.